Perkenalkan, nama saya Hairul Zaidan. Saya berasal dari kampus Universitas Indah Prasa PGRI dengan prodi Pendidikan Sejarah. NPM 2021 155 00 004. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pemahaman terkait materi konsep awal kehidupan di bumi. Kenapa saya ingin menyajikan materi tersebut? Dikarenakan kita sebagai manusia tentu harus mengetahui jejak dan juga bagaimana serta proses kita itu bisa ada di bumi ini. Kita bisa hidup dengan ekosistem dan juga ekologi. Serta kita juga bisa hidup dalam bermasyarakat. Dikarenakan PPT ini merupakan PPT interaktif, jadi PPT ini berisi dengan penyajian materi yang nantinya juga ada beberapa kuis sebagai stimulasi atas penyajian-penyajian yang sudah diberikan dan juga daya tangkap pikir agar kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada di PPT ini. Yang dimana nanti setelah kita memahami secara betul, maka kita bisa menjawab dengan benar. Nah, di awal kita melihat adanya pembagian-pembagian dalam materi. Di materi konsep awal kehidupan di bumi. Yang pertama, kita akan membahas teori awal kehidupan. Yang dimana nanti kita mendapat penjelasan akan teori-teori para ahli yang mengatakan bahwa kehidupan di bumi ini seperti apa dan juga bagaimana awalnya. Yang kedua, bagaimana pembagian periode zaman awal-awal terbukanya bumi. Dari kemunculan makhluk hidup, kemunculan reptil, bagaimana suhu dan iklim, dan juga bagaimana kehidupan manusia berbentuk manusia purba. Dan yang ketiga yaitu teori awal kehidupan makhluk hidup. Tentu lebih mendalam dan lebih eksplisit, yang dimana kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan akan makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup itu bagaimana evolusi dari makhluk hidup zaman dahulu yang berakibat pada masa kini. Nah, tentu kita akan masuk pada teori awal kehidupan, di mana diawali dengan bagaimana manusia ada dan juga bagaimana makhluk hidup ataupun binatang itu bisa ada. Dijelaskan, yang pertama adanya teori abiogenesis. Teori ini merupakan salah satu teori tertua tentang asal-usul kehidupan. Teori ini merupakan teori dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan bahwa kemunculan makhluk hidup itu berasal dari benda mati, seperti daging yang membusuk yang akhirnya menghasilkan belatung tanpa melalui proses reproduksi. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup yang lain, tumbuhan ataupun binatang, hidup dari adanya benda mati di sebelumnya yang nanti akan menghasilkan beberapa spesies-spesies baru terlihat dari contoh gambar yang ditampilkan, ilustrasi gambar yang ditampilkan, di mana sepotong daging yang membusuk menghasilkan larva ataupun lalat. Dan Aristoteles berkesimpulan bahwa larva dan lalat tersebut lahir dan juga muncul dari adanya daging yang membusuk. Dan ada juga teori Needham, di mana dikatakan memanaskan kaldu dalam labu namun tidak sampai mendidih, lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh sudah berisi mikroba.
sebelum kaldu itu menjadi labu dan direbus yang tidak sampai mendidih, di dalam itu sudah berada adanya mikroba ataupun beberapa bakteri. Next. Yang kedua, ada teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, seperti teori abiogenesis yang sudah tadi dijelaskan. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena dikatakan bahwa secara spontan makhluk hidup itu bisa hidup dari benda mati. Ya mungkin sekilas mirip, tapi dikatakan berbeda. Next. Dan yang terakhir di teori awal kehidupan adanya teori panspermia yang dikatakan bahwa organisme yang ada di dalam bumi ini berasal dari luar angkasa. Yang tentu kita tahu luar angkasa dan alam semesta itu sangatlah luas dan juga tidak bisa terdeteksi apa yang ada di luar sana. Yang dikatakan dalam teori ini, di mana tentu bumi kita sering adanya kejatuhan-kejatuhan dari benda-benda meteoroid dari luar angkasa. Dan teori ini berspekulasi bahwa meteoroid yang telah jatuh dari luar angkasa ke dalam bumi itu membawa benih-benih dalam bentuk mikroskopis yang kemudian pada akhirnya benih-benih tersebut dia bisa bertahan dan juga berkembang biak di wilayah bumi, entah di bagian laut, di bagian darat, ataupun di bagian udara. Next. Nah, lanjut kita ke bagian materi, yaitu 4 bagian masa awal kehidupan di bumi. Tentu ada beberapa masa awal kehidupan di bumi. Ada masa Arkeozoikum dan juga masa Paleozoikum di slide ini. Yang pertama, masa Arkeozoikum. Pada masa ini dikatakan bahwa masa awal pembentukan bumi. Periode ini diperkirakan terjadi di sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Saat ini belum terdapat tanda-tanda kehidupan, di mana cenderung bumi itu belum stabil dari suhu, dari kurangnya ekosistem yang baik, dan juga cuaca yang belum stabil dan juga belum konsisten. Terlihat dari ilustrasi bahwa pada masa ini banyaknya gunung-gunung berapi yang memiliki lava-lava yang sangat panas. Yang kedua, masa Paleozoikum juga disebut zaman bumi purba, yang dikatakan ada pada 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Dimulainya zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan air dan juga adanya hewani tunggal dari Arkeozoikum yang mungkin dikatakan dengan pada masa awal bumi yang mengalami iklim panas dikarenakan banyaknya gunung-gunung berapi yang mengeluarkan lava dan juga minimnya ekosistem. Dan pada masa Paleozoikum sudah muncul perairan-perairan di bumi dengan adanya hewan-hewan tunggal, hewan-hewan air.
Yang kedua, di slide pada bagian masa awal kehidupan, ada masa Mesozoikum. Mesozoikum yang juga dikenal sebagai zaman reptil adalah era geologi berlangsung pada 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Periode ini juga memiliki beberapa pembagian, ada Trias, Jura, dan Kreta. Tanda-tanda pada masa ini yaitu pada Jura adanya dan juga kemunculan dinosaurus. Dikatakan pada masa ini iklim bumi mengalami kelembapan dan juga dari kelembapan tersebut menghasilkan iklim tropis. Ya, seperti iklim yang ada di negara kita, negara Indonesia yang mempunyai corak iklim tropis. Lanjut, adanya masa Neozoikum. Masa Neozoikum juga merupakan masa pada zaman awal kehidupan ataupun pada zaman purba. Di ilustrasi terlihat adanya gajah yang besar atau mamut dan juga mungkin adanya reptil-reptil yang kecil. Dikatakan bahwa pada masa ini adanya evolusi arus pada kehidupan manusia, yaitu munculnya makhluk purba. Jadi pada zaman ini dapat disimpulkan kemunculan hewan-hewan yang sudah memiliki ukuran skalanya lebih kecil ataupun skala reptil kecil itu sudah dapat bersanding dengan kehidupan manusia, yaitu dikatakan pada masa itu yaitu pada manusia purba. Lanjut, masuk pada teori awal kehidupan makhluk hidup. Seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, dia menuturkan adanya teori seleksi alam. Penjabarannya, mekanisme evolusi di mana organisme dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam lingkungannya cenderung lebih banyak meninggalkan keturunan. Dapat disimpulkan bahwa di ilustrasi dikatakan jerapah yang lebih tinggi akan dapat bertahan hidup dan juga akan meninggalkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan dengan jerapah yang berleher pendek. Dikatakan pada masa itu, Charles Darwin menganggap bahwa pada masa itu binatang ataupun hewani dan juga tumbuhan serta makhluk hidup yaitu manusia, dia mencocokkan dengan kemampuan bertahan hidupnya di suatu kondisi dan juga lingkungan serta situasi di alam. Contohnya, pada masa itu orang-orang kutub cenderung lebih memiliki ciri fisik yang lebih kuat dibanding makhluk hidup ataupun manusia dengan memiliki ciri fisik yang lebih lemah yang tidak dapat bertahan hidup di wilayah kutub. Hingga menyebabkan para keturunan yang memiliki kemampuan yang mumpuni hingga dapat bertahan hidup lebih lama yang akan meninggalkan keturunan di wilayah kutub itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan seperti itu. Hingga menyebabkan lebih umum populasi dari waktu ke waktu disebabkan dengan adanya seleksi alam, di mana yang lebih bertahan hidup ialah yang dapat meninggalkan keturunan yang lebih banyak. Next. Masuk di teori awal kehidupan makhluk hidup, yaitu teori out of Africa. Ini lebih cenderung pada anggapan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adanya arus
pergeseran dari wilayah Afrika. Teori mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Dikatakan mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun ini, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial ataupun zaman es, yang ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air berbentuk glacier ataupun es. Nah, jadi para nenek moyang kita teruntuk di wilayah Indonesia Timur itu dikatakan adanya kecenderungan dari hasil migrasi bangsa Afrika ataupun orang-orang Afrika yang melewati Asia Barat menuju wilayah Indonesia Timur. Nah, dari penjelasan tersebut, mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa wilayah timur ada ahli mengatakan dan berspekulasi bahwa merupakan keturunan dari bangsa Afrika yang pada akhirnya dipercayai dengan adanya teori out of Africa. Ada juga spekulasi bahwa bumi ini memiliki kehidupan yang secara utuh dan juga memiliki ekologi yang kuat dan juga memiliki strukturisasi yang memang sangat mendukung dari alam ataupun dari peran manusia itu sendiri, hasil dari tabrakannya benda luar angkasa atau meteoroid yang membawa partikel-partikel datang ke bumi dan juga akhirnya menghasilkan perkembangbiakan. Nah, seperti itu. Dan juga ada pun teori biogenesis yang dianggap bahwa kehidupan makhluk hidup itu sudah didului dengan adanya benda-benda mati. Dari benda mati tersebut, nanti kita dapat menganggap bahwa benda mati itu menghasilkan beberapa larva ataupun beberapa bakteri ataupun beberapa hewani-hewani yang ataupun beberapa unsur yang menyebabkan munculnya makhluk hidup yang baru. Nah, itu dia. Secara kesimpulan, secara singkat dan secara mendasar seperti itu. Untuk sesi ini kita masuk ke bagian kuis. Ada beberapa pertanyaan. Dan juga nanti setelah kita menjawab benar atau salahnya, kita diberikan jawaban yang benar. Kita diperlihatkan. Nah, pada soal yang pertama, pada masa apa bumi dinilai belum stabil karena memiliki suhu yang panas, cenderung sangat tinggi? A. Arkeozoikum, B. Paleozoikum, C. Megalitikum, ataupun D. Mesozoikum. Jawabannya adalah A. Arkeozoikum, karena pada masa itu bumi cenderung memiliki suhu yang panas dikarenakan secara garis alam lebih adanya beberapa gunung berapi yang memiliki lava yang sangat panas dan juga belum adanya perairan di
wilayah bumi ataupun cenderung minim. Next, pertanyaan selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa kehidupan di bumi ialah hasil dari jatuhnya meteoroid. A. Teori abiogenesis, B. Teori Darwin, C. Teori Newton, ataupun D. Teori panspermia. Jawabannya adalah teori panspermia. Karena dikatakan pada teori ini, bumi itu, kehidupan di bumi ini hasil dari benda-benda luar angkasa ataupun jatuhnya meteoroid yang wilayah atmosfer, dan juga dari benda meteoroid tersebut memiliki beberapa unsur-unsur seperti beberapa mikroorganisme yang nantinya mikroorganisme tersebut hidup dan juga berkembang di beberapa unsur-unsur yang ada di bumi, entah di lautan, di daratan, ataupun di langit. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, teori mengatakan bahwa kehidupan makhluk hidup di dunia disebabkan oleh ketersesuaian. Ada A. Teori out of Africa, B. Teori Yunan, C. Teori seleksi alam, dan D. Teori ekologi. Jawabannya adalah C. Teori seleksi alam. Karena dikatakan pada teori tersebut yang sudah tadi dibahas bahwa siapa yang dapat bertahan hidup, entah hewani, tumbuhan, ataupun manusia, ia yang cenderung akan dapat menghasilkan keturunan lebih banyak di wilayah tersebut ataupun di lingkungan tersebut ataupun di medan tersebut. Dan beberapa pertanyaan sudah kita jawab. Mungkin dari penyampaian saya hanya sebatas pemahaman secara ringkas dan juga mungkin adanya pertanyaan-pertanyaan yang memantik agar kita lebih mengetahui kehidupan awal bumi itu seperti apa dan juga bagaimana progres bumi dari awal di zaman praksara ataupun di zaman purba hingga ke masa kini. Mungkin kita akan mendapatkan bahwa bumi itu terjadi yang sekarang ini dikarenakan apa yang terjadi di masa lalu. Cukup sekian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.